Jokowi. Kenapa? Karena Gus Miftah berbicara soal wayang. Walaupun sebenarnya kritiknya orang itu salah alamat. Barangkali Mas Yudo tahu. Saya itu hanya nanggap soal isi dalang, mau malang, mau aksi apa, mau pentas apa, itu urusan dalang. Jadi kalau hari ini kritiknya ditujukan ke saya, itu Anda salah alamat. Itu namanya jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Cangkeme rondo mesti. Rondo tua jilbabe pink. Mesti sing pakai ya pink. Kalau ada atraksi di pentas wayang, itu urusan dalang, bukan urusan saya. Saya hanya disambati para dalang dan seniman. Gus, udah lama teman-teman dalang nggak ngumpul. Mbok Gus Miftah ngumpul ke konco-konco dalang. Lah kula ngomong, jangankan dalang, lonte lo tak openi, purel lo tak kancani, masuk matamu. Kenapa? Karena saya pengen agama itu hadir di semua sendi masyarakat. Agama diterima oleh semua golongan. Agama diterima oleh semua segmen. Maka saya senang kalau kemudian para seniman belajar ngaji, di lokalisasi belajar ngaji, di klub malam belajar ngaji, semuanya termasuk dagelan belajar ngaji. Maka saya bilang sama Yudo sama TB, dagelan pelawak besok itu masuk surga. Yudo harus TB ini masuk surga, ning cangkeme mampir neraka. Jadi sesuk ning surga ta wonge larep gosok gigi, Yudo karo TB nyemplung neraka dhisik. Ning kita mlebu di surga dhisik TB kita. Kita doakan TB masuk surga secepatnya. Berarti berpengajian modar ibu. Aku kan mau arep ngebedegan ki rawani lit. Pripun, Bu? Kelingan dasi TB. Ijo gitu, ijo. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, malam hari ini saya akan berbicara soal bagaimana kita masyarakat patuh terhadap negara, terutama persoalan hukum. Ada kabar baik. Nanti saya minta ada 10 penanya. Satu penanya saya kasih uang 300.000 rupiah. Berarti saya sediakan uang 3 juta untuk 10 penanya. Satu orang 300.000. Sing bayar siapa? Gus Miftah. Ojo njaluk bupati, bupati ini kiri ya. Njaluk bupati. Lanjenengan pengen Pak Giri selamat mimpin Ponorogo, ora usah kaken penjaluk karo Pak Giri. Dongake mawon, muga-muga Pak Giri sukses mimpin Ponorogo. Amin Allahumma amin. Dene kakean bupati sing korupsi, mergo rakyate kakean penjaluk sak nggon-nggon ngajokke proposal. Bupati niku bayare mung titik, gajine mung 5 juta tok. Mila dalu menika Gus Miftah dugi mriki ora dibayari karo bupati, dibayari karo Telkom. Bayar Gus Miftah saka Telkom, iso nggih bayar bupati setahun lebih. Bupati ini batin asu dia. Maka saya akan berbicara hukum. Ibu-ibu seneng kula lungguh apa ngadet? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Giri, di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Nanti setelah saya orasi sebentar berbicara, kita panggil Pak Giri, terus kemudian tanya jawab bersama para jamaah, saya kasih uang. Kiai sugih kok pada kaya wong tipis. Pada info masih germatamu. Oke, saya berdiri. Oh, kini ada uang dong? Ya. Oh ya Allah, mungkin ada uang. Milo tuku tiket dengan Arab. Oh ini kan toh, kayak sama toh. Oh lah, saya baru tahu.
Ternyata desa kelahiran Pak Giri desa banget. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa kula rapian karo wong Ponorogo wis suwe ra ngaji tak gawe pengajian ning kene tanpa ngetokke ragat. Seneng apa ora? Iki lho sawah weteng kabeh ya Allah lemune. Bapak Ibu, dulur-dulur kula Ponorogo rahimakumullah. Kenapa kita malam hari ini mengambil tema negara tidak boleh kalah dengan ormas? Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Beberapa bulan terakhir pemberitaan nasional itu banyak diwarnai dengan kasus hukum di Jawa Timur. Ada oknum ulama ditangkap polisi. Yang terjadi Polresnya digeruduk massa. Pertanyaannya, apakah yang demikian diperkenankan oleh hukum? Ada orang ditetapkan jadi tersangka, ribut dan lain sebagainya. Masyarakat yang tidak tahu menahu menjadi korban, dan ini tentunya tidak dibenarkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sumber hukum di Indonesia itu namanya Pancasila. Maka pertanyaannya adalah, kenapa umat Islam kita di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa? Karena kiai-kiai pendahulu kita itu menyepakati bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Siapa? Termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, namanya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim hafal dengan ratusan ribu hadis, maka disebut Hadratus Syekh. Kenapa beliau disebut Hadratus Syekh? Karena hafal dengan ratusan ribu hadis, hafal dengan 6 kitab hadis Kutubus Sittah. Beliau ridho dan rela menjadikan Pancasila dari hukum, dari sumber hukum yang ada, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maka kalau hari ini ada orang menolak Pancasila, berarti sama halnya dia tidak menghargai peran para ulama-ulama pendahulu bangsa. Hari ini mulai banyak orang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Justru pikiran-pikiran itu berangkat dari orang-orang yang paham agama. Saya bilang, Bu, mohon maaf, kenapa kok Gus Miftah kemarin meributkan soal wayang? Tadi ini jam 8 saya dapat undangan dari TV One, suruh ngomong soal budaya dan wayang. Tak tolak. Demi datang ke desa apa ini jenenge? Gelang. Gelang. Gelang Kulon. Berarti ada Gelang Wetan. Ono Gelang Lor. Saya dengar informasi dari Pak Bupati, orang Gelang ini, ibu-ibu sekarang sudah selama pandemi sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang, hari Selasa jual kalung. Pokoknya Indonesia ini negara yang paling unik, Bu. Lah piye? Biar muncul varian Alpha. Begitu muncul varian Alpha, langka masker. Muncul varian Delta, langka oksigen. Muncul Omikron, langka minyak goreng. Jadi sing nguntal minyak goreng iki ya sapa? Masa ya Omikron nguntal minyak goreng? Malah kemarin ada berita, Bu, akan ada perkawinan antara Delta dengan Omikron. Kalau takoni wartawan, Gus, gimana pendapatnya? Akan ada perkawinan varian Delta dengan Omikron. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Saya jawab, mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah. Anak itu jenenge Deltacron. Lah wae kok munculne Deltacron. Putune Dancukron. Cangkem mancing-mancing kok senengane. Iki pengajian apa piknik? Delokane lho. Dumeh becek-becek jemek-jemek ning ngarepe iki tungkake selonjorke. Ya Allah. Iki ngaji apa piknik to yu?
Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek yuk. Nyuwante banget nyoh. Meneng kaya wong gelang kulon. Tungkae meletek-meletek ceruane mamah. Kaya demes iki lungguh ngene iki lho api. Tungkae drijine jempol kabeh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Kalau kita sebagai orang Indonesia meyakini bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi, bahwa Pancasila merupakan sumber hukum, berarti apa? Kewajiban kita adalah taat dengan hukum. Ciri-ciri orang yang tidak suka dengan Pancasila itu apa? Cari-cari perkara terus, mulai banyak gak percaya dengan pemimpinnya, menjelek-jelekkan presidennya. Saya ditanya, itu kan Gus Miftah ngomong begitu karena Gus Miftah milih Pak Jokowi. Saya bilang, siapapun di negara demokrasi yang terpilih secara sah melalui pemilu, siapapun presidennya, ya wajib dihormati. Umpama sing dadi mboten Pak Jokowi, kok kula milih Pak Jokowi, sing dadi umpamane Yudo, ya tetap dihormati. Umpamane Bupati Ponorogo, TB, ora mungkin sih kita ya. Umpamane dadi, ya dihormati. Lah kalau kita orang Indonesia tidak mencintai presidennya, bagaimana dengan orang luar negeri? Kalau kita bangsa Indonesia tidak bangga dengan Pak Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden, bagaimana dengan orang luar negeri? Aku ramileh Kiai Ma'ruf, Gus ora seneng yo minggat to saka Indonesia. Aku ora seneng karo Pak Jokowi, Gus. Ya sesuk 2024 Pak Jokowi mesti ganti tak kandhani. Kowe nyalonke sapa terserah. Nyalonke Alit, ya ora mungkin. Mosok presiden kok merongos? Delon, kula merongos cangkeme delon. Mila Mas Alit niki nyuwun sewu ra iso nyetir mobil. Soalnya apa? Ra iso nglebokke gigi. Niki satu-satunya MC teng Yogyo yang punya gelar MSC. Nopo merongos sak cangkeme. Tapi kan kadang-kadang presiden juga salah, Gus. Boleh salah. Bagaimana caranya? Dikritik, dandani, dinasehati. Saiki nyuwun sewu jangankan ngimami negara, ngimami sholat niku lho. Nembe ajeng budal mau diprotes karo jamaah. Rasa suwe-suwe. Niku padahal imam sholat. Imam sholat salah, dikritik angsal apa mboten? Angsal. Bupati salah, dikritik angsal apa mboten? Pak Giri lah salah, angsal mboten dikritik? Angsal. Engko tak celukin gini, gelem ra dikritik. Tak takoni. Boleh. Presiden salah, boleh gak dikritik? Boleh. Tapi tentunya dengan cara yang sopan, yang beradab. Orang kena ngawur. Kalau ini contoh, biyen niku ana khalifah besar namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Niku presiden. Pernah salah, diparani karo kiai cangkeme atos. Beda kali Gus Miftah cangkeme halus. Apa kan mau? Kurang ajar. Beda karo Gus Miftah cangkeme halus bar di aspal cangkeme. Mosok kiye cangkeme di aspal. Halus kok miso lho, kula niku lak miso fasih. Soalnya napa? Kula ngerti ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Oh, mana kula lak miso nganggo kol-kolah, mantep dan coba umpamane. Kan kol-kolah. Bu, kula lagi bola-bali matur. Versine Gus Miftah dancuk niku mboten miso. Niku nama tokoh di Belanda namanya Dankok, diabadikan jadi nama tank. Tanknya nggak begitu besar, agak kecil sehingga bisa masuk perkampungan di kota Surabaya. Lambian zaman tank niku teko teng kampung Surabaya, wong Surabaya ngelekke kancane, ana dancuk ngoten niku.
Mila kula kasane iki mboten paham ngopo kok dankok niku diarani miso, padahal niku nama tokoh teng Belanda. Mila kula ngomong dancuk napa? Soale biyen wong Surabaya rak tangene keteko ngomong ya dancuk, arep ngomong dankok kangelan wong tulisane DANCOOK. Mosok arep iso dankok ya kepenak. Mila wong Surabaya ngomong dancuk. Dulu Harun Ar-Rasyid ini pemimpin, presiden, punya salah, diparani karo ulama kiai sing cangkeme rada atos. Dia mengatakan apa? Ini nasihun lak, saya akan menasihati Anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf. Pertanyaan saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Presiden Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala man huwa khairu minka, pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan Anda. Siapa yang dimaksud? Harun dan Musa. Ila man huwa sarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Tapi apa kata Allah? Siapa yang dimaksud yang lebih jelek dibandingkan Harun Ar-Rasyid? Fir'aun. Harun dan Musa diutus untuk nasihati Fir'aun. Ngatos Fir'aun, Bu? Fir'aun itu menungso sing ngaku Gusti Allah. Fir'aun itu wong sing paling diuji diujo karo Gusti Allah. Fir'aun itu lak kudanan sing pilek mboten irungi, tapi banyu udani. Fir'aun itu lak mangan sambel sing mules mboten wetenge, tapi sambeli. Sampai ampuhe Fir'aun. Fir'aun itu lak mangan ra tau sililitan. Soalnya tahu sililitan Fir'aun miso-miso. Akhirnya napa? Allah ngutus malaikat kon dandani untune Fir'aun. Malaikat takon, Gusti Allah, napa kok kula dadak dandani untune Fir'aun? Dijawab karo Gusti Allah, dandanana sing rapet, sing rapi. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililitan. Dadi lan jenengan niku nyuwun sewu mangan sililitan berarti jenengan wong normal. Sing jenenge Fir'aun niku seneng terus ra tau susah, duwe duit terus ra tau ra duwe duit. Mila diarani Fir'aun. Mila kok ana wong Ponorogo seneng terus ra tau susah. Kula curiga, jangan-jangan putune Fir'aun. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo niku insyaallah luwih parah. Luwih seragaman, bajune putih, jilbabe ijo. Sempake ungu. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa ketika menasihati si Fir'aun? Allah mengatakan, Faqula lahu qawlan layyina. Hei Harun Musa, kalau kamu ngomong dengan Fir'aun, tolong dengan bahasa yang lembut. Jadi Fir'aun mawon diutus Harun dan Musa untuk menasehatinya. Niku ora kena ngomong kasar. Lah sakniki awake dhewe ra setuju karo pemerintah kok bahasane kasar. Apalagi ada ulama yang memprovokasi, nggawa golok, gulingkan Jokowi. Itu melanggar hukum. Lah kula dhewe niku nyuwun sewu Bapak Ibu, enggak pernah bermusuhan dengan ustadz manapun. Kalau toh saya berbeda pendapat itu boleh. Saat ini umpamane saya dipersepsikan bermusuhan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Anda salah. Soal pemikiran dan pendapat saya beda dengan Khalid Basalamah. Tetapi hati kula ora kena benci karo wonge. Umpamane dengan Habib Rizik. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, tetapi saya tidak boleh membenci Habib Rizik. Bagaimanapun Habib Rizik itu Habib. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat. Ngono lho. Saya boleh berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang, gak masalah. Beliau katakanlah kurang setuju, mau dimusnahkan dan lain sebagainya. Tanya jawab dengan muridnya, saya tanya jawab dengan santri saya gak setuju. Tapi Anda tidak boleh membenci, hatinya tidak boleh rasa benci dengan siapapun. Itulah yang dimaksud dengan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan mengurangi rasa hormat. Kudune ngoten. Saja saniki kula dibully teng Instagram kula hari ini yang komentar berapa soal wayang? 24.000. Miftah pekok, Miftah goblok.
Miftah dancuk, miftah matamu oleh sapi turute. Kula lara ati. Ora. Ora. Lara ati. Ora. Napa? Ora tak waca. Sing maca sapa? Bojo kula. Bojo kula nangis, "Wah, niki komentare ngeten, kuwi goblokmu. Ngapa dadak mak waca?" Lah kula blas tak waca, buka Instagram nganggo kacamata ireng men ra ketok komentare. Kan kacamataku spesialis, ra iso nggih maca, tapi iso nggih ngelirik rondo. Senajan to Ponorogo rondone tuwa-tuwa. Ora apa-apa ya. Rondone ra trimo, ora apa-apa. Kamu naksir sama aku ya? Sorry, susumu fragmentasi. Malah kaya Yakul. Nah, nggak usah ngomong Indonesia, saat ini ngomong tentang Ponorogo. Boleh nggak saudara Giri dikritik dengan segala kebijakannya? Boleh. Orang percaya, diceluk wongi. Mriki Pak Giri. Ayo, Caben, sik. Pak Giri kudu nyanyi. Caben munggah panggung. Iki malah mbadok wae. Ayo cah munggah ya. Pak Giri aja nyanyi, po ame-ame. Salam. Pak Giri disiapkan lagu napa Pak Giri? Napa? Oh sembarang. Biasanya lah Bupati munggah panggung kula nyanyiake lagu gundul-gundul pacul bareng-bareng jamaah. Gundul-gundul pacul-cul gembleleng nyunggi-nyunggi wakol-kol gembleleng wakol glempang sekane dadi saratan wakol glempang sekane dadi saratan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ora over biasa wae. Sok wae noneng. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Giri sama saya sama-sama pakai baju hitam? Jangan pernah takut dibilang hitam. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Itu ketika bukan jilbab pink, bojoku pas gak jilbab pink. Rondo matamu bujune Pak Giri kok rondo goblok cah iki. Kowe berarti pengen ya naksir ya. Pripun Pak Giri kabare sehat? Alhamdulillah, Gus. Sehat Alhamdulillah. Niki semangat ke Sorau pun Ponorogo. Nggih. Dandani morale pertama kula. Pripun? Dandani mora Ponorogo terutama kula rumiyin. Nggih. Bengkele panjenengan. Oh nggih. Mila niki bengi niki ndang ndonga bareng muga-muga Omikron minggat saka bumi Ponorogo. Amin. Kira sesuk Omikron tak ajak ning ngebel tak delep-delep kene ngebel. Pak Giri sadurunge ngobrol kali kula ngersake lagu napa? Kula ndelok lagu jenengan asal napa mboten? Napa? Judulnya Hoak. Tahu lagu judulnya Hoak? Tahu? Ini kalau hati senang walaupun tak punya uang. Hoak. Sopo sing kono nggak punya uang hatinya senang. Napa kowe pengen lagu judulnya Setruk? Ngerti nggak lagu judulnya Setruk? Ono kan? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lah. Setruk. Kenapa Pak Wali? Lagu ini. Kalau manut kali jadul, Mas sudah sembuh. Alhamdulillah. Ini Mas Gendon aman. Oh niki nama beda apa? Jadul. Oh jadul. Gak ada nama yang lebih jelek lagi. Panson raine tua-tua jadul lah ya. Enggak, kula tak ngopirin Pak Bupati nyanyi. Insya Allah Pak Giri malam hari ini akan nyanyi 12 album para rawuh.
Monggo Pak Bupati. Saya baru tahu Pak Giri itu pekerjaan pokoknya nyanyi, sampingannya bupati. Kalau saya beda Pak Bupati. Kalau saya merasa hidup saya banyak masalah, saya langsung nyanyi. Begitu saya nyanyi, Pak, saya baru sadar bahwa ternyata suara saya lebih buruk daripada nasib saya. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah terus. Kok katanya kesel banget ngurusin apa? Ngurusin minyak goreng. Oh. Enjing wau dodolan minyak goreng 6.000 liter. Wong gelang kebagian mboten wau. Mboten dugi gelang. Mboten dugi gelang, sik to, Ren. Menurut Pak Giri, nopo minyak goreng dadi langka itu penyebabnya nopo? Penyebabnya ngendikan panjenengan Omikron wau. Omikron. Nggih. Lho pantesan kan Omikron ku wedok Umi, sesuk ana sing anyar Abikron. Berarti sesuk sing bakal longko mboten minyak rokok. Saiki Omikron to. Tapi secara umum keadaan Covid tempat rokok gimana Pak? Alhamdulillah sekarang walaupun level 2 tapi saya tidak terlalu mengetati masyarakat karena saya khawatir kemudian ekonomi kembali loyo, kembali lesu. Hanya saya sarankan tetap menggunakan masker dan prokes itu penting sangat. Okay? Kesadaran masyarakat terhadap vaksin pripun Pak? Luar biasa sekarang sudah hampir full, tinggal lansia yang kedua dan booster. Sementara anak-anak sampun, kemudian yang umum sampun, semua sampun. Tinggal sekarang saya gencarkan untuk yang lansia yang vaksin dosis kedua. Nah ini saya sampaikan Pak Bupati dan Bapak Ibu, salah satu propaganda orang yang tidak suka dengan pemimpin ini nopo? Menghalang-halangi masyarakat untuk vaksin, bahkan memprovokasi nggak usah ikut vaksin. Katanya vaksin itu mengandung ini. Saniki kerosok jamaah umroh arepe vaksin, arepe umroh raiso soalnya urung vaksin. Mila manut orang pemerintah lah beres toh. Ngono memprovokasi macam-macam. Wong Indonesia itu aneh. Biar muncul Covid, jaluk vaksin. Ono vaksin, jaluk sertifikasi halal. Begitu halal, jaluk presiden duluan. Presiden mau, minta disiarkan langsung. Begitu disiarkan langsung, katanya diedit. Salah ya terus pemerintah. Begitu bagian dum-dum sembako, antri dhisik dhewe. Lah wong Indonesia lucu Pak Giri. Lah pripun? Dom-dom sembako untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Bantuan untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Mila kula ketemu Pak Jokowi kula kondo, sesuk gawe bantuan. Untuk apa? Untuk orang gila. Jajal. Wong gelang ngaku edan apa ora? Tapi kalau vaksin sudah berapa persen hari ini, Pak? Sekarang sudah 80% lebih, yang lansia juga sudah 80% lebih. Hanya level 2 itu begini. Asesmen Kemenkes itu yang ada di live itu banyak warga Ponorogo yang ada di luar. Saya ketika di swab di Jakarta KTP Ponorogo, maka ini menjadi terlimpah di Ponorogo, sehingga sesungguhnya faktanya di lapangan padahal itu aslinya orang luar, aslinya orang Ponorogo yang memang berKTP Ponorogo tapi hidup dan domisili di Jakarta, di Surabaya, di Bali, di Kalimantan, di mana-mana. Jadi uripe ning kono kena Covid ning Ponorogo. Bukan Covid-nya di sana, di swab di sana karena KTP sini masuk data. Oh, masuk data di Ponorogo. Padahal kenone ning kono. Kenone di sana. Ya, di sana hidupnya. Oh, berarti orang mangan nongko kena pulute. Orang mangan nongko kena pulute. Padha karo sing dalang sapa, sing diserbu sapa. Kan goblok. Ora ati aku. Ora ana ceritane Miftah, ora ati ora ceritane. Baper. Apanya? Baper gitu. Oh, saya nggak pernah baper. Siap ya? Kenapa? Karena saya itu seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Mas Elit cocok Mas? Cocok Gus. Gus Matahari hati. Pak Bupati. Halo cocok Pak Bupati dari Gus deh ini. Kulo niku derek Gus sampe dione ora iki presiden ya malah Bu. Lo mati kepiye. Di ujung sana ada Bu Wabu berikut. Oh, ada Bu Wabu. Suami, ada istri saya pakai juga pink Bu Wabu. Tepuk tangan tuh Bu Wabu. Tepuk tangan Bu Wabu. Ya Allah, lemune. Gak apa-apa Bu Wabu kalau jadi orang gemuk. Karena cewek sekarang itu, mohon maaf, cowok sekarang itu lebih suka dengan cewek gemuk daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, gak pernah fokus kepada perasaan. Tapi lah awakmu duwe bojo lemu kayak Bu Wabu, tak jamin mau keloni 30 menit sikilmu kram tak. Ini program terdekat yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nopo Pak Bupati? Pertama, saya sedang keliling sama istri saya dan Bu Wabu untuk
baksos PKK sambil menyiarkan bahwa dulu saya pernah berjanji dalam kampanye dana RT 10 juta per tahun untuk RT. Setiap RT. Setiap RT kali 7.000 RT. Jadi saya menyiapkan untuk tahun ini hampir 70 miliar untuk RT, untuk memberdayakan RT bagaimana lingkungan bersih. Wih RT rungokno RT. Santai wae RT senajan to kowe kira duwe gaji tak kandhani, kowe iso mlebune surga luwih dhisik. Soalnya RT kok rekoso terus. Tapi sekarang 10 juta Pak Bupati ya? 10 juta tapi bukan untuk Pak RT. Itu sendiri. untuk masyarakat. Untuk lingkungan, untuk sampah, untuk biopori, untuk tanaman berbunga, untuk diskusi, koordinasi rapat dan yang lain untuk asuransi Pak RT, sekretaris dan bendara RT, yang lain untuk inisiatif kecil-kecilan Pak RT. Oh, itu sudah mau dijalankan? Sudah sedang berjalan, saya keliling. Kemarin BPJS sudah saya bagikan kepada RT, sekretaris dan bendahara. Jal, sing kene sing ono RT ngacung rene tak sangoni. RT siji. RT, udah cilik ngopo? Tak cilik ngaco. Kayak RT kayak rene rene. Takoni seneng apa ora? Pak RT? Dompetku gede siap ke. Rene ate. Pak RT? Kita sambut kedatangan RT dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah. Mod dari RT ini. RT. Loh, loro. Aku ngundang situ kone loro wis ora apa, aku sugih. Ya Teh Joro, Yudoro teh iki siap-siap ning kene ra mau bodak-bodok wae Yudo iki. Ini, cukup. ada. Saya Bagus. tak wawancara kalau RT ini. Ini Pak RT. Sandalnya swalu. Ini Pak RT. Pak sini namanya cekel mic. Cekel mic. Ini RT ngendi? Ini RT Doli. RT sekawan mboten saged rawuh dipun wakilaken kula. Niki RT Dom Bandeng. RT Kedung Bandeng. Pak RT namanya sinten? Pak Misni. Madep Rono. Pak Misni. Wede ini bro. Jejer. Siap gerak. Jukit. Maju dikit. Pak niki Pak sinten? Pak Ruslan. Pak Ruslan RT Bundi. RT 01 RW 03 Dukuh Kunti Pak. Dukuh mriki. Kunti tanpa lana. Pak Musni dadi RT pun pinten tahun? Nembe kali tahun. Nembe kali tahun. Biyen jenengan nyalon apa dicalonke? Dipilih kali lingkungan. Sombong amat. Jenengan niku dadi RT sing paling dirasa berat niku napa keluhan masyarakat, napa junjungan masyarakat, napa mang jawab. Niku ngeten nggih. Malah aku diceramahi iki lho. Kira apa nih? Cangkem ini. Rekosone nggih rekoso. Nggih. Gaji niku mboten wonten. Mboten wonten. Tapi nek enten bantuan dicurigai. Nah mau diar gitu. Orang gajian, rekoso, data masyarakat oke, begitu ono dum-duman, paling sing diriseknya dulure RT nih. Ngoten niku. Nggih. Oh. Padahal niku bener nggih, mboten fitnah nggih. Oh, fitnah. Soalnya ngeten nggih. Upami nek enten bantuan niku ingkang boten dibantu. Nggih. Niku sasaran RT. Lah RT iki aku ora oleh. Iki RT-ne nguntal dhisik. Saniki jenengan sinten, Pak sinten? Misni. Saben? Misni. Mesni. Iki mau Musni iki Mesni. Iki mas apa? Oh, Ruslan niku Misni. Ruslan diurus ning dalan. Iki Mesni. Ya. Pamit Grimes nyanyi. Umurnya 45. Lah Grimes muni. 45. Jadi RT men pinten tahun? Pun 7 tahun. Kemaruk men. RT niku masa jabatannya pinten tahun? Tak terbatas. Oh, tak terbatas. Prestasi siap ya terus. Sampai kriyen anut Pak Mis nih, pilihan apa Durpres? Durpres. Tak kira kok Ditunjuk apa Oh, ditunjuk warga. Tapi ikhlas mboten? Ikhlas. Lah, suka dukane napa dadi RT? Suka dukane nggih. tahu korupsi kentongan, korupsi kentongan. Hampir sama ngoten niku. Ngoten niku apa ngomong? Ngeten. Dibully nek ketika ada bantuan. Dibully istilah keras, Bos. Anu, si Mis ini sudah serasa seperti Gus Miftah. Korban bully. Terus sukane apa sukane? Kan dukane, sukane apa? Sukane nggih
tetap kita berkhidmat kepada lingkungan terus negara. Wah, kayak gini. Berkhidmat. Jenengan apal Pancasila mboten? Apal. Diwaca Pancasila iso tak wenehi duit 500.000. Makin sakit sepedanya diambil Pak. Matamu sepedanya. Pokoknya Jokowi wae. Pancasila iso 500.000. Pancasila dari RT mana? 0202 Gelang. 0202 Gelang. Ya, dari Pak Mis nih, yang Grimis Muni. Ya. Bismillah. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Baleni dari awal. Oke. Empat, alon-alon. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Alon-alon nih, alon-alon. Sisi, saudara ngomong alon-alon, tarik titik dhisik, tarik napas. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Celana dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi Ruslan gini. Jenengan lagu kebangsaan apale opo? Apa Pak? Lagune Tahu sekolah tau biyen? Masuk lagu-lagu kebangsaan apale opo? Garuda Pancasila. pamer bojo ya ora apa-apa. Matamu. Kebangsaan. Lagi. Pamer bojo. Apa udan apa? Pak? Mendung tanpa udan. Lagu kebangsaan. Dhisik nek Ngerti nggak? Mendung tanpa udan ini bahasa lainnya apa? apa Gus? Ngaceng tanpa kelon. Isanya apa isam? Oh, Garuda Pancasila dari Bapak Ruslan RT 0103 Dukuh Kunti. Iya. Ngantek gak apal isin karo putune. Oke, ora apa langsung tak. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya makmur sentosa, berimbang satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tepuk tangan untuk Ruslan. Coba kulit. Pancasila. Apa? Satu. Lah apa? Yang Maha Esa. Wong iki ora dikongkon kok iso. Harus lagu. Apa? Cek suara. Ora ono tulisannya TB ning kene. Jametku dasi. Mas Ali. Pinten mau? 500 siji, loro, telu, papat, 5. Ustaz kondang kali 500 rugi. Cuma dhisik. Aku wis sayuta Ustaz kondang kali 500. Di. Rencana banter. Pak Ruslan 1 2 3 4 5. Kata ngene Pak Mis nih. Ning omah diwedhus apa ora? Mboten ya tuku dhewe. Kaya bapakmu. Bapakmu Pak. Pak Ruslan. Ning omah di TV ra? Dijawab demi di TV apa ora? Kagungan. Gak ada ya ora tukoke wis duwe. Pak Misni. Tapi mau dosa. Wis katelah. Pak Misni, pun saya ubah. Pak Misni, umpama anak malaikat, mamane dijabut duitnya karo jabut nyawane pilih ndi? Nah kalau, ya pilih cabut duitnya. Jabut kok Melayu. Terima kasih Gus. Matur nuwun, Pak Suwun-suwun, Pak Ruslan Misni. kali Pak Misni. Ndak minggat daripada dicabut duitnya kabeh.
Kula mboten gadah TV, mboten Kowe ngopo? Mboten gadah TV. Dicek tumbas sendal, Pak. Ya wis kene wae. Khusus kowe. Tak wenehi dhuwit 500.000 ning ngapalke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Gagal. Pakai kula bilang kon. Duwemu WC. Ngeten. Pak Bupati lenggalian, Mas TP, Mas Idol lenggalian. Siap. Kulo matur toh, kalau ada pertanyaan soal kebangsaan atau Anda yang tanya atau saya yang tanya, saya kasih uang per orang 300.000, saya butuh 10 orang. 2 orang dulu, 1 cewek, 1 cowok. Saya milih kulo. Saya ngacung di ngacung. Saya ngarep takon ngacung. Saya ngarep takon ngacung. Saat ini sesi ini yang mau tanya ngacung. Ya guys, yang semangat diri ngadek kayak ini. Lemu nih. Wow. Sawak bokong kabeh. Satu lagi dari cowok mana yang mau tanya? Podo-podo lemu nih iki banser. Ayo, silakan ya panggung sini. 2 orang bertanya sama Gus Sinta, tak jawab, tak kayak duit 300.000. Oh ini kan Gus, nggak diabang nih kok bagian dari tanglet ya? Ngusir! Oh bakul es bayarnya. Bukan mbak, pergi. Miknya li, miknya li. Siap. Mau tanya apa? Jajar dulu. Alah, difotoke ya. Ya, ini amblek kenapa gini? Gus Sinta namanya jajar gini, jajar. Bikin mbak lo. Para pemirsa, malam hari ini dipertemukan 2 orang yang telah berpisah. Tumbasan pintu nih kurecone. Oh yang ngono recoy lho. Patok di Gus Polo. Mbak siapa namanya? Wulan. Apa? Wulan. Wulan siapa? Wulan tok ngoten. Wulan tok. Wulan tok. Piye tok? Kita kono apa tok? Drudek sik Oh, sekedap. drudek sekedar. Sing putih sing dredeg kula gocekan. Oke ya aku nek. Penggemar berat Gus Listan ini. Oke. Mau bertanya tentang Saya tahu kok Anda berat, saya tahu. apa? Ya penggemar berat saya tahu Anda berat. Oh iya. Oke, mau tanya niki. Pengen ngerti latih foto ben ketok seksi ben betok boten lemu carane pripun? Iya. Saya mau tanya, kenapa cewek itu kalau foto pasti kepalanya bersandar? Oke. Kenapa? Karena sudah terlalu berat. Oh. Ini di selek nih sekedap nonton. Saya tahu karena cewek memang butuh tempat untuk bersandar. Betul. Tanya apa, Wul? Oke, mau tanya. Ini tentang kebangsaan. Dulu waktu Pak Jokowi mau mencalonkan, saya memang mendukung beliau. Terus? Mendukung beliau dengan program-programnya, dengan kepribadiannya. Ngefans ngoten nggih. Terus? Terus saya sering upload di Facebook itu program-programnya, terus Terus gue dibully? enggak, saya langsung dimusuhi di Facebook itu. Oh. Ngoten, Gus. Dan Anakmu, itu followermu teman piro saya. telu? Kesupen kula. Oh, bojomu, anakmu, tanggomu. Saya itu langsung dimusuhi di komentar di Facebook. Komentarnya apa? Iya. Wis enten mawon lah kula mboten penak. Iya, tak keroki ora penak tak keroki. Enggak, Gus. Iki nembe iki lho pengajian kiai diwenehi bokong gitu. Lah kaya happy asmaran ora. Lah kaya yatim pesek. Oke. Apa nduk? Terus bagaimana sikap saya ketika saya dimusuhi oleh teman saya yang tidak sepaham dengan saya? Ngoten, Gus, pertanyaan saya. Oke. Cangkemnya geleng banget tuh, cantiknya saya jawab. Kamu naksir sama Wulan ya? Iya. Aku tahu kamu naksir. Tapi sorry, kamu sama Wulan beda pemikiran. Kamu mikir Wulan, Wulan mikir aku. Mas, kopi mas. Remuk enggak?
Majur majur. Info masih, info. Info masih. Karena kenakalan masih. Sing satset masih. Ini jawaban umum doh ya. Kalau soal dibenci orang itu Gus Miftah gelarnya profesor. Terus bendino dibully, dicaci maki dan lain sebagainya. Yang perlu kamu pahami adalah kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur diri sendiri bagaimana menghadapi omongan orang. Terus sama pikir sing aneh-aneh, omongannya wong mau pikir stroke kowe tak kandhani. Apa ngerti lah stroke penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan. Betul sakit. Maka nggak usah pedulikan omongan orang. Kenapa? Mencintai pemimpin itu merupakan perintah Al-Quran. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadilah Allah mencintai pemimpinmu, mencintai Pak Bupati, mencintai Bu Gubernur, mencintai Presiden. Itu wes ibadah, wong itu perintah Al-Quran. Ya rasa loro ati. Tapi nggih, eman Gus kan kanca apik Gus. Apa nih? Niku sing ngelok ning kula. Kanca apik yang ngelokke goblok, tapi ora ngelokke. Nah, ya tak kekrek lho kowe. Tapi ora mung ngelokke to yu. Oh, ngoten nggih. Maka ketika kamu bersikap seperti itu akan kelihatan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang perlu kamu lakukan satu, tetap berbuat baik. Dia membenci kamu boleh, tapi kamu tidak boleh membenci dia. Tak kasih resepku, Gus Miftah itu Mas Yudo. Kalau malam doanya ini papat nih. Nomor 1, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa saya, lumrah. Jalan ngapura. Nomor 2, ya Allah ya Robbi, ampunilah dosa kedua orang tua saya, wajar. Nomor 3, ya Allah ya Robbi, ampunilah dosa-dosa semua orang yang mencintai saya, wajar. Yang keempat, ya Allah ya Robbi, ampunilah dosa-dosa semua orang yang membenci saya. Semua orang. Sing ra seneng karo aku, sing seneng karo aku kabeh tak dongake. Sing membuli aku tak dongake. Sing ngapusi aku tak dongake. Kula kira tau ndulur ati lho. Biasa saja. Santai. Oh, kowe wis bingung. Ora ndek ati. Aku dibuli. 300.000. Alhamdulillah. Nggih. Bulan. Nggih. Mang itu apa? Lengo. Kamu tugas Brambang Brambangnya pas kelas. Oh, Brambangnya pas kelas. Nggih. Tambahin 100, 400. Aku sombong. Kayak bakal Brambang nek rumah kamu. Pripun, Mbak? Suwe-suwe Gus Miftah kaya lonte nyang-nyangan. 400. Menawi nggon aku 250 rong dina rong bengi. Sing model ngono kuwi. Nggih. Wong sak penyakit ya lho. Kayak 400 jero 500. Nyawa 400 wae. Matur suwun, Gus. Pun mandhap iki kula. Wis minggat. Oh, nggih. Matur Kowe suwun. ngenteni bojomu ra? Ini to Gus, tanteni. Ngenteni bojomu rene. Nggih, nggih. Siapa namanya? Pecine NU. Alhamdulillah. Tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Mulu, berdasarkan penelitian medis, orang yang perutnya besar manuke cilik. Ih, gemes. Buatmu piro? 1 kintal lebih Gus. 1 kintal piro? Ngapunten, soalnya wedi kula nek timbangan. Iki penyakit anyar Pak Giri. Wedi ndelok timbangan. Apik iki, apik iki. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet ya. Makanya mulai besok kamu pindah ke Mars ya. Jenengmu sama Le? Soim. Soim lo, Soim kan tukang poso kok lemu. Ada terusannya Gus. Ah, Bahroni Gus. Soim Bahroni. Bahroni kali loro ngono. Dadi posone ning dhuwur kali loro mbadok terus. Tapi lagi berenang mungkin tenggelam. Kenapa? Sudah punya pelampung lah. Tak kenapa we? Terkait dengan MUI nih Gus. MUI apa MUI? Ini ada informasi Gus Miftah mau dipanggil Umi dipanggil Umi. MUI gara-gara kisruh hari ini.
Yang saya tanyakan itu terkait dengan Islam Nusantara, pandangannya Gus Miftah itu seperti apa, sampai kemudian Lah apa hubungannya Islam Nusantara karo MUI? enggak, karena soalnya rata-rata yang di MUI itu kan Islam. Di situ kok sampai Mengatakan nggih Gus, terkait dengan itu kan sampai ditangkap Densus 88 itu seperti apa? Ini kan terkait undang-undangnya mungkin dipertanyakan lagi. atau jangan-jangan kamu teman yang ditangkap ya? Alhamdulillah tidak Gus. Oh tidak. Nggih, itu saja. Kowe paham Islam Nusantara apa ora? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Coba menurut Soem Islam Nusantara ki apa? Ya, Islam Nusantara bagi saya itu Islam yang rahmatan lil alamin, Gus. Nah, oh, orang lain amin. Betul soalnya. Oh, iki ngomong apa kamu? Islam Nusantara artinya apa? Islam di Nusantara artinya apa? Islam dengan karakteristik asli bangsa Indonesia yang disebut Nusantara. Islam rahmatan lil alamin yang hadir di Indonesia dengan karakteristik asli bangsa Indonesia. Contoh, ono perintah Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kuwi ayat tentang apa? Ayat tentang apa? Perintah sholawat. Sholawatnya nggak dirubah. Begitu masuk Indonesia dengan menggunakan cara kebudayaan bangsa Indonesia. Sholawatnya podo tapi diiringi karo gamelan ento. Sholawatnya podo diiringi karo band ento. Sholawatnya podo diiringi nganggo organ tunggal ento. Maka belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk istimewa, bisa bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Itu penyanyi dangdut bisa bertahan hidup dengan organ tunggal. Orjen itu, orjen. Jadi nyuwun sewu, Islamnya podo, tapi tata caranya menyampaikannya dengan pola-pola budaya. Lambian Wali Songo salah satu nih dengan menggunakan wayang. Itulah bentuk Islam Nusantara. Saya ingin nih, nengono api ini. Gara-gara wayang yang kontroversi ini. Kan sebelumnya mereka mempermasalahkan bahwa wayang itu bid'ah, kalau bisa nggak usah ada saja. Sekarang begitu ada kontroversi, katanya Islam wayang untuk sarana dakwah. Kok seperti itu? Berarti akhirnya mereka mengakui bahwa wayang itu untuk sarana dakwah. Wirapopo. Umpamanya gini, cara perintah Al-Quran, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Caranya biar muncul Indonesia. Ono tahlilan, ono istighosahan, ono mujahadan, sing ono ngono kuwi mung ning Indonesia. Jadi menyampaikan ajaran agama dengan menggunakan tata cara budaya. Contoh mana? Tutup auratmu. Itu Al-Qur'an, agama apa budaya? Al-Qur'an itu agama. Cara menutup aurat budaya apa agama? Budaya. Wong Arab, tutup auratmu. Bagaimana cara menutup aurat orang Arab? Menggunakan jubah. Kowe pekerjaanmu apa? Ngemi. Pengangguran. Pengangguran. Pengangguran kok lemu. Selamat. Pengangguran selamat. Kayak kanca kula kan jenenge. Oh, tenan pengangguran. Oh, guru honorer. Aja ngomong pengangguran. Guru ki pahalane gede. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya, kan makmum. Begitu kamu jadi orang Ponorogo, Wonogiri. Oh, kok Wonogiri tuh? Oh, pantesan rupamu kayak watu. Begitu gue mlebu ning Ponorogo ning Wonogiri, kudu nganggo jubah apa ora? Nggak harus, mau pekerjaanmu golek kambil kok menek wit kelapa kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Kok senes bluluk, Bang. Apa kae? Kentos. Oh, kentos. Wong gue nyunggire kok nganggo jubah ya keserimpet-serimpet. Makanya nganggo budayane cara wong Ponorogo. Nganggo katok apa jenenge Pak Giri nika? Gembor. Oh, gombor. Iki reok iki. Arep mulih. Nih, kuncine nang dhuwur lawang. Nang dhuwur lawang lho nih. Pak Giri reoke lewat. Begitu nyunggire ora kudu nganggo jubah. Oleh nganggo celana gombor kae ya entuk sak apane kira apa jenenge? Sak kolore. Ora apa-apa. Wong pekerjaanmu ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya little body.
Apa wis silite gatel kelebon wedi. Lah, orang-orang yang ditangkap sama Densus itu nyuwun sewu. Mereka terpapar dengan terorisme dan radikalisme. Mereka terpapar kepada orang-orang yang mulai melawan negara, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologinya dan pengen mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Maka ditangkap sama Densus. Lah MUI secara umum api. Kalau toh seperti itu bukan MUI-nya tapi oknum MUI. Hari ini Gus Miftah mau dipanggil gara-gara Kisro Wayang. Jenenge wong dipanggil, iso teko ya iso ora. Ngopo wong manggil aku? Ya mungkin kan ada masalah ini. Kok Gus Miftah teko aku duwe pekerjaan, lho kono nganggur kok. Ora payu Covid, kan aku payu. Wes 300.000. Gitu kok apa? Kowe honorer gajimu piro sebulan? Lah piro biasane piro bingak iki? Mik diangkat. Kowe iki gaji tak belan, aku ki belani honorer. Diangkat. Wah ngene kok lah, miki double lho kok. Kowe honorer kadang-kadang sebulan apa berapa? Boten patut disanjang. Ora apa-apa, ora izin supaya Indonesia tahu bahwa guru honorer harus diperjuangkan. Ngono. Wah, kamu ora kowe ngajar cah cilik-cilik, kowe ngajar SD. Oh, kowe ngajar cah cilik-cilik. Kowe iki pahalamu gede. Bocah MTS mau ajar, sesuk muridmu dadi guru. Pahalane ngalir ning awakmu. Lah aku sing ngaji wong tuwa-tuwa orang iso wis mati. Honormu piro sebulan? 300.000. Ya wes karena kamu 300.000 tak kasih 2 kali lipat 600.000. Alhamdulillah. Kira 200 tambahi 200. Nah 600 2 bulan. Cair kenakalan masih. Matur nuwun Mas Soim nggih salam untuk murid-muridé. Menungso iku urung minggat. Cie. Mudah-mudahan sakinah ya. Mulai wulan meteng amin. Acaranya tuku berambang. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggap konco. Sakit hati. 2 orang. Saya milih yang kecil. Apa yang kecil? Ayo kita cilik ya. Asik. Sama sini yang kecil. Sama sini yang iki sing premane iki arene preman ra rawani. Ah. Ya sing cilik. Sing cilik wedok. Masak goreng. Ya ada cilik ini. Yang cewek. Oh, cewek. Sini deh. Ayo, Dek. Bentar. Senang aku. Kopi. Satu aja. Oh, loro ya wis ra apa gini, loro gini. Penculikan anak. Oh, rambutmu gaul lele. Nah, sini. Namanya siapa saya? Gue baru matur pendawet gini. Ya, tadi ini sayang, ini sini dulu. Masih apa namanya, Nak? Fahri siapa namanya? Muhammad Fahri Khairullah. Wah, apik jenenge. Sadaqallah. Anak gue Pak Giri Muhammad Fahri Khairullah. Kamu dari mana, Nak? Dari Pak Bukit. Kamu di Pak Bukit. Pak Bukit itu mana? Ponorogo ya, Nan? Iya, Senes. Senes Ponorogo. Di Pak Rukin. Pak Rukin itu mana? Pak Giri. Jadi mau ke Ponorogo. Ini Pak Giri ngertos. Ayo, Pak Tio. Kaun. Pak Supri. Oh, Pak Supri. Lah, anak Supri dah. Pri, anakmu col lo. Pri, anakmu lo. Pak dari sini. Ya 8 kiloan, Pak. Oh, kamu berangkat sama Pak Supri. Ini tak nih. Kue hafal lagu Indonesia Raya? Apa, Pak? Apa? Menyanyikan Indonesia Raya tak kayak duit 500.000. Indonesia. Ngoseh. Santai masih. Santai halo. Tak golekno gedang tak untal pisan ning malah. Santai. Cara mengajarkan kebangsaan adalah Gus Miftah nih, cah cilik ini. Siap, Bro.
mundur dikit. Enak upacara iki. Ya, dengan sikap di rumah ini anaknya jenengan kudu ngerti nganten iki. Mbak, info-info matamu, info gitu. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inilah dia Fakhri Khairullah, Indonesia Raya. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Tangannya rasanya kali di. Ora usah bacek kelus ora ngarami ber iki aman. Ora tangane ilang lho, tangane ilang lho. Lagune Supri dinggo to. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Fakhri. Melok ngempet aku. Iki ngopo? Ayo ikut. Ini. Ayo ikut. Bapakmu ikut. Mana? Saya sing ndi? Kowe ngaji rong. Quran jilid piro? Juz piro? Apa? 5. Oh, Iqra jilid 5. Bapakmu jilid piro? Bapak Iqra loro lek nek diul. 500.000 untuk Fakhri. Ya. Gitu ya. Makasih. Kamu cinta Indonesia enggak? Cinta. Cinta Indonesia. Jos. Sekarang Iya, iya. adik yang kecil. Wah, cita-cita tak? Wes ya, aja kene pakmu tuku togel malah. Oke, pekat kok. Bapake dua potongan Namanya siapa, boweling sayang? lho, Pak. Alifa. Alifa kelas berapa? TKB. Oh, TKB. Masya Allah. Umurnya berapa saya? 6 tahun. Alifa hafal nggak dengan Pancasila? Oh, belum. Bisanya apa? Bisanya apa? Surat Al-Ikhlas hafal nggak? Qul huwallahu ahad. Hafal nggak? Qul huwallahu, hafal nggak? Bisanya apa? Bisanya apa? Al-Fatihah hafal nggak? Bisanya apa? Al-Fatihah hafal nggak? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa? Bisanya Apa? apa? Bisanya apa? Yamet kudasi, yamet kudasi. Yamet kudasi, yamet kudasi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hasil TV ke mebul ini apa? Maling dong. Bangsa kecil. Katanya nasi lagi malah maling. Jare titik. Mata murah. Ora nasi titik. Pinter. Untuk di siapa namanya tadi saya? Alifa. Alifa, 300.000 untuk di Alifa. Nah, Pinter. Ya. Mungkin biar zaman lahirnya karo bapaknya diadani. Beda karo anakmu toh, lahir mbok pisuin. makasih deh. Oh, Sini. oh ini mbaknya ini. Ini bojone, ini sing lanang. Wah, ini ibu loh.
Wah itu tukar tambahan. Udah berapa orang tadi? Vario, Udah berapa orang tadi yang saya panggil ke panggung? 4. 6 kalau RT ini mau? Oh beda. Beda. Siap-siap 6 orang lagi tapi selawatan dulu yuk. Ben munggah. Oke. Yuk 2 lagi. Lagi. Sing ning omah ra duwe gas LPG ngacung. Oke banget. Sing paling tua. Delok sing rai paling tua nanti. Iki kacamata malah kayak tukang pijet. Wah, iki tua iki pisan kayane. Di sing tua enggak, Bu. Sampai pun tua. Di sing tua wong wedok di sing tua. Tua niki mau Lah mlaku. iki mbok iki tua kae. Dereng niku dereng patek tua niki lho tua. Orang tua. Iki tua niki. Lah niki tua. Orang tua. Tua niku mangga Bu. Mlaku dibopek papat tak mau. Jil bapak iring mau dhisik. Nanti dulu. Itu yang Jo. kamu yang Mangga. Mbak kayak Mbak mawon. Lah mbak ini kok nggih biru kayak tua. Tuh. Sing mana Mbak ijo. Lah. Orang tua kalah tua karo iki. Ayo Bu. Ayo Mbak mriki Mbak. Tua iki ketua wis dipangan codot kok. Ben siap-siap le. Satu lagi dah niki. Lagi Kae wis loro. Omong kali. Tua ganti bopek biru. ora apa wis loro. Ya Allah. Ya maklum. Bayu tua yo nganggo training bareng. Ngerti matamu iki. Oke, mriki dah, mriki. Bayu. Digandeng karo bojone sing akur no lho. Enggak, Mbak. Mriki dah, mriki. Niki. Pun sampai Mbak, mriki Mbak. Mbak sinten namine? Nganggo mic Mbak. Gitu. Mbak Semi. Semi pasti gak ada bojo. Betul. Oh rondo, iya. Oh rondo, umurnya pinter. Aku malah ngidolnya aku barang itu gede. Pinter umurnya? 60. Mun pinten tahun dadi rondo? Wis dosa ya wis rapet lah iso. Rondo. Bojone namanya apa? Semi. Oh, Semi. Bojone Semi. Kalau aslinya Sami ya kan Semi. Sebutkan 3 nama pahlawan yang Bu Semi ingat. Nama pahlawan. Nggih. Kalangan. Sinten? Kalangan. Kalangan yo kowe iki. Wis apa dah? Kalangan nenek pahlawan. Nama pahlawan. Kalangan. Apa Bu? Tak kayak contoh mana? Pahlawannya kayak di Ponorogo, makanya. Ponorogo. Satu. Dan. Wes gini mawon. Sebutkan nama Bupati Ponorogo. Pak Giri. Oh Pak Giri ya wes 300.000. Pak Giri yo pahlawan. Kedua, sebutkan nama istri Pak Giri. Benar Bu Giri ya. Betul, Las. Bener deh. Oh, 300.000. Bu semifinal. Nggih. Niki Mbak niki. Mike niki Mbak. Mbak mriki saya. Pun sampean mriki. Mbak sinten namine? Bu Mariani. Auto tidak lho Bu. Mei cedak Bu. Ngaten begini. Cedak cangkem. Nah. Bu Mariani anu sampean. Sekolah kelas pinten? Sekolah kelas pinten? Dalam kelas pinten? Kawan pamit pernikahan. Oh, kelas 4 wis dirabekne. Wah. Oh, termasuk yang Kelas 4 SD mau dirabek iki. Mas, lah bojone padahal sak manten umur pinten? Sing lanang 30 jenengan kelas 4 SD. Waktu niku jenengan umur pinten? Mboten biyen pas ragu umur pinten? 4 SD niku. Oh, kakek hari. Lah umur pinten? kaya saiki wis gede ya saiki cilik lho. Jelas ah. Sing lanang 30, sing wedok 10. Niku melanggar undang-undang perkawinan nggih. Karena sekarang perkawinan berapa pagi 20 tahun nggih. 10 tahun wis rabi. Oh cuman biyen. Oh men sepuh. Ning yo meteng ngoten niku. Kita saya pengen kita ya. Oh men kawan. Saniki garwane ta sih? Oh sama saniki rondo. Yo rondo kabeh lho. Yo tuwa-tuwa. Ngaten mawon. Jenengan ngerti reok? Ngerti reok? Ngatos reok. Ning dhuwur ndas harimau nika ana kewane napa?
Menang cangkemmu menang. Kenapa nih? Ning dhuwur ndas macan nih kok. Kan kamu ndas macane. Lah betul Pak. Betul. Kayak reoke dirubung laler. Betul. Gareng. So. Tas. Terus ini lho, Bang. Tas. 1 juta rupiah. Betul, Pak. Betul. Tak dukung, Pak. Betul. 1 juta. Betul. Yes. Masuk Museum Rekor Indonesia. Betul. Dukung. Nggih, reoke dirubung laler. Saking gak payu tanggapan. Pakai suwi ora digawe. Nah. Anu niku ketoke reoke boroken. Dirubung laler. Santai. Iki sing gawe reok kan jenenge Ki Ageng Demangkutu. Nggih. Ki Ageng Demangkutu niku lak asine riyen wonten Brawijaya. Nggih. Minggat sangka Kediri teng Ponorogo. Niku gawe reok mergo nyindir Brawijaya 5. Reoke niku diwenehi ndas mata napa harimau. Niku hari macan niku ngelambangke Brawijaya. Lah dhuwure niku diwenehi manuk. Kok laler iki lho. Jadi manuke dirubung laler niku. Laler. Sing laler sih. Sampeyan saged piyambak ngoten lho. Ora. Wah, sampeyan ora. Sampeyan ngadu-adu. Sampeyan ngadu sampeyan. Aja ngono lho sampeyan. Ora enak sing ngandani wae. Sapa sing ngandani? Aku menang ae. Nika dhuwure macan nika ana manuk namine manuk dadak merak. Lah macan niku nyindir Brawijaya, dadak merak niku melambangkan Putri Campa. Lah kok iso-isone burung kok dhewe kok sampeyan anu lah kok iso-isone manuk dadak merak kok dadi laler iku sakendi. Oh cangkeme Yudha. Oh, Pak Bupati mau izin besok gapuranya diganti laler nggih. Gapura sapa lho. Aku nembe iki pengajian meteng loro iki. Wis laler lho. Lah niku manuk dadak merak seolah-olah menggambarkan raja ditumpaki karo manuk nyindir ceritane niku. Niku jaman Ponorogo mbiyen jenenge Tasik Dereng Ponorogo tapi Kadipaten Wengker. Nama asli Ponorogo niku Wengker sing gawe namanya Ki Ageng Demangkutu. Akhirnya musuhan kali Bathara Katong. Lah Gus Miftah niku turunan 15 dari Bathara Katong, ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Ngono, laler lho. Lah cangkem tak antemi kok iki. Salah nesu. Jelas, kekerasan iki, jelas iki. Tak laporne polisi sampean menganiaya sampean. Manuk dadak merak boten lah. Dadak merak laler. Mas napa? Oh, temen-temen laler. Obat laler. Ustaz penganiayaan sampean KDRT. Matur nuwun nggih. Gus itu namanya nyanyi apa? Nyanyi saja. Siap, mau nyanyi. Silakan nyanyi. Beri. Alah. Malah kula nyanyi saged-saged, mengke tambahi nggih. Nggih, mengke ditambahi jotos. Lagune napa? Apa? Lagune napa? Laler. Bang Gepang. Oh, napa? Bang Gepang. Ya ndang nyanyi yo. Enggak. Rasa Bagus. Oh, belum. Rasa diri Mas. Rasa Mas malah dulu laler kok. Ya, mangga nyanyi. Tambah 1.000. Caping gunung ya. Oke, caping gunung. Jeluk nyanyi. Bawa Bu. Caping gunung. Caping gunung. Ajeng bawa mboten? Mau langsung. Ya. Oke wis. Ayo setelah imsak. Ayo. Karepmu.
Pang gunung saiki Gilang Kalong apa? Gilang Kalong ora apa-apa, Mbak. Betul apa terserah si bae. Monggo, Mbak. Gilang Kalong tak tempat. Betul apa? Berarti seneng. Nyon sewu. Apa? Kacang laler. Gilang Kalong sing tak tempat. Sing nalika biyen-biyene rasa tresno aki saklawase asik sakit asik dengan waktu urip barengan dan ngalih tarasa apa slira wong ora krasa asik laler asik asik bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi asik Sik. Bagi nek tepuk. Nganti akhir doh wong bagus sing tak pikir-pikir Asik. Sing bagus jenenge sinten? Sing bagus jenenge sinten? Oh jenenge Anji, kamu naksir aku ya. Tambahin 100.000, Bro. 1.000. Pinter nyanyi. 100.000, kurang tambahi. Wah, 300 tambah 100, berarti pinten? 400. Yo saling din. Pinter nyanyi, Be. Mosok bekas mural. Lambi nih. Hati-hati. Salim Pak Bupati. Salim. Hebet. Salim Pak Bupati. Salim, monggo. Saya Pak Bupati alon-alon. Monggo. Nggih. Tekan rumah langsung adus ya, sesuk mlebu besok. Aku nembe iki krungu aku sejarah reokku dinyek. Duren macan apa Bu? Laler. Merak laler. Jadi ngeten nggih. Bahwa beragama itu jangan sampai meninggalkan budaya. Karena bagaimanapun juga dulu sejarah reok ketika dibuat di Ageng Demangku itu kemudian diluruskan oleh Bathara Kato. Itu reok menjadi sarana dakwah. Lah, mila nyuwun sewu budaya seperti ini harus kita jaga. Nanti tahu-tahu reok diakui Malaysia, awake dhewe nesu, keris diakui luar negeri nesu, wayang diakui luar negeri nesu. Soalnya apa? Karena kita nggak pernah nguri-nguri budaya. Mila kaya Simbae wae senajan nyanyi Gilang Kalong ora jelas, aku seneng. Lho, 10 tahun wis rabi jan. 10 tahun wis ngerti laler gitu jan. 10 tahun. 10 tahun rabi lho. Nggih saiki ra digawe mesti dirubung lalu. Selawatan yuk, 4 orang lagi siap-siap. Lah iya apa kira-kira? Oh, jam setengah siji. Ketolongan. Lah ya ora enak tulisan. Ini pateni. Apa premane njaluk? Ya tak premane kuwi, wis gitu rokok kono. Nah, nggih preman gitu rokok. Nih. Kenapa? Kancane ya dipikir loh. Kancane ya dipikir. Ya sesuk tanyakan presiden dhisik ya. Ya selawatannya ya bareng-bareng dhisik ya ben adem ya. Apa njaluk lagu apa? Satru. Oh mundur alon-alon lho. Anak Supri lho. Iki lagune bapakmu ning kamar karo mbokmu. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon.
Apa le? Yo. Kayak sing wis apal ning YouTube wis entah kayo. Ditinggal rapi versi selawat. Ayo, enggak bang ayo, berkah iso. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggal langsung rap selawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik mako semua tangan diangkat wafir lana mamako ya wasial Rabbi wal habib turja safa gini aja supaya lebih romantis semua HP-nya dikasih flash biar HP-nya dikasih flash semuanya. Kowe teko ninggal aku
Gus Miftah muter-muter. Terima kasih Pak Erick Thohir yang mengizinkan acara ini dan bantu kita. 4 orang lagi, tapi tak tambahin Didik. Jadi nyuwun sewu. Kalau kaitannya berbangsa dan bernegara, Gus Miftah niku keras. Kenapa? Supaya keberlangsungan bangsa ini dengan Pancasila sebagai ideologi masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Jangan sampai besok anak cucu kita seperti yang kecil tadi sudah nggak ngerti lagi tentang Indonesia, nggak ngerti lagi tentang Pancasila. Itu salah kita sebagai orang tua. Makanya hari ini kalau orang nggak setuju dengan Pancasila, cukup saya katakan silahkan tinggalkan Indonesia. No, 4 orang langsung, 4 maju. Dari belakang, dari belakang. Kasih lu dari belakang, belakang. Gigi. Ya. Boleh dari belakang. Mana. Ibu dari belakang. Mana. Wedok, saka kene wedok. Ayo. Sing cewek. Cewek. Iki muncul kowe yo wis dene loro. Kale, kae. Lho iki telu. Ayo. Wedok isi meneh apa? Ayo. Ayo. Kae. Ayo. Sing paling merongos. Yang disian. Ya, pon iki wis apa? Lah niki lho malah jutul gurih. Ya wis tambah apa-apa. Monggo. Sana. Iki. Ini. Iki malu-malu yo iki lho iki. Kayak salur kene kayak. Iki dhisik namanya siapa? Lailatul Fitri. Lailatul Fitri. Lailah ke atine bengi, Fitri iki suci. Dibuatnya di malam hari. Bocah kok tipis menapa triplek kayak gini. Udah nikah Mbak Fitri? Belum. Oh belum. BTB lamar. Iki lho. Milih matane. Cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana gadis, mana janda. Mbak Fitri, bisa nggak nyanyi lagu syukur? Ayo, bareng-bareng Mbak Fitrin. 1, 2, 3. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh atas karunia. Sing bener atas apa akan? Ulangi. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Bareng-bareng syukur kita kepada Allah. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih. Ganti kamu sekarang. Sebutkan pahlawan dari Aceh. Cutnya Din. Wala apa? Loro di sini. Cutnya ke matamu tuh Din. Cutnya Din sama siapa? Antasari gitu. Sama? Bukan kau segus. Alah, bisa.
2 pahlawan nasional dari Aceh. 1 cutnya din, 2 cut Tengku Umar. ini bro, manggi, ayo we. Sebutkan pahlawan dari Maluku. Ada di gambar duit 1000. Mati murah. Ah, mati murah. Kowe mata duiten no duit. Mati do, ini. Sebutkan nama pahlawan dari Surabaya. Mati. Pemain ketoprak kayak Dari Surabaya. Soekarno Hatta gitu. Bung Tomo. Di sini iki. Ya kita takoni iki. Sebutkan nama ibunya Bung Tomo. Mudar. Baik. Ayo sini we. Sebutkan nama si Mbak Gus Miftah si makamen Tegalsari. Ki Ageng Besari. Sing lengkap. Ki Ageng Imam Besari. Ki Ageng Muhammad Besari. Bapaknya Muhammad Besari, makam ini Caruban. Ki Ageng Anom Besari. Bapaknya Anom Besari. Abdullah Mursad yang Kediri. Bapaknya meneh Raden Demang. Bapaknya meneh Pangeran Demang. Bapaknya meneh Ratu Sukolo. Aku apa? Ciro Lupatmo. Yus, duit entek dia jali. Udah, kamu tanya satu hal. Semua jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Minta maaf Bah, mau bertanya bagaimana caranya kita mencintai pemimpin yang ideal menurut panjenengan? Itu saya. Kersane kami itu bisa mencontoh sakit. Yang pertama, tidak ada gading yang tidak retak. Artinya apa? Nggak ada orang yang sempurna. Pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Di balik kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan kalau ada kelebihan, pasti ada kembalian. Nah, iya. Tapi yang perlu kamu pahami adalah bahwa mencintai negara itu ibadah. Hubbul waton minal iman. Mencintai pemimpin, taat kepada pemimpin itu perintah agama. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana cara bersikap? Ibarat imam sholat. Imam benar diikuti, imam salah diingatkan. Bagaimana cara mengingatkan imam salah? Kalau cowok menggunakan kalimat tasbih, subhanallah. Kalau cewek menggunakan tepuk tangannya pripun? Nah, orang ini lebih tepuk pramuka goblok. Tepuk tangannya epek-epek tangan-tangan ketemu punggung tangan kiri atau tepuk paha. Tapi pahanya dewe aja kancane. Gua malah kayak anak Supri mau ngene ya. Jadi boleh dikritik, tapi dengan cara yang baik. Dan gak ada pemimpin ideal. Umpamanya Pak Giri dengan segala kekurangannya pasti ada kelebihan. Nggak mungkin Pak Giri ini kok mesti sempurna, orang mungkin. Mesti ada kekurangannya. Kita sebagai warga Ponorogo, bagaimana cara kita itu mencintai Pak Giri? Maksudnya ada jiwa cinta kepada pemimpin begitu. Nah, kalau Pak Giri salah diingatkan. Ada program baik didukung. Orang kok golek-golek salahnya pemimpin toh. Kayak Pak Jokowi loh, bendino digoleki salahe toh. Saya tanya sama Mas Erick Thohir. Mas Erick Thohir, ini saya jalan dengan teman-teman BUMN. Saya jalan dengan Telkom untuk memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia supaya mencintai negaranya. Apa Pak Erick Thohir bilang? Gus, bagaimana rakyat Indonesia mempunyai integritas dan loyalitas terhadap bangsa ini dan kepada pemimpin ini. Artinya apa? Kowe laras seneng karo Pak Jokowi yo sesuk ngenteni 2024. Nyalonno presiden sapa? Umpamane iki Soen. Dari Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Partai Ekonomi Lemah Indonesia disingkat Parlementer. Lali aku. Jadi caranya seperti itu. Programnya apik, Pak Giri didukung, salah ya dileke bareng Pak Giri nggih. Ora apa-apa. Pak Giri kene ono minyak piye carane? Ngono. Langsung Pak Giri keringetmu dinggo. Ora ono momen sing dianduk. Ya wis 300.000 kabeh. Apian men aku iki. Itu akeh ya. Wah, aku uangnya banyak sih, gak bisa habis sih. Yun, sewu Gus Giri, asing banget. Wih, tak main apa? Asing
sing takon tenggene Pak Bupati. Mundar ayo ya delongan. Cuman sewu Pak Bupati nggih, kula niki kan asline nggih Tenggero gayane tani kan ngoten. Makasih ya, Nduk. Lah mungkin teng mriki masyarakat kathah niku rata-rata pekerjaan nggih tani ngoten nggih nyun sewu. Nggih. Niki untuk menanggulangi pupuk yang semakin langka niku yang diprogramkan dari pemerintah kabupaten seperti apa? Tapuk cangkeme nggo pupuk. 300. Loh, ora syukur tak sogrok. Kula niki pun syukur Gus, tapi urea kurang niki. Ning ngomong duwe pupuk ora? Telas menan. Ya tuku dhewe mangke mbahmu. Mun kathah niki. Nggih, salam jawab Gus. Salah Pak Wati. Pas sinten? Kula dalam masih Semanding. Oke. Naminipun Slamet Riyadi ngoten. Mas Ahmad ditandai kowe hati-hati, ditandai kowe hati-hati. Mboten napa-napa wong kula kancane kathah tani. Mulai hilang kowe itu lho. Oke. Kadang ngeten. Nggih. Pupuk itu selalu akan kurang karena dari RDKK, rencana RDKK yang di anu kelompok itu, IRDKK hanya disetujui paling 60%. Jadi faktual dari usulan dari kelompok itu hanya disetujui 60% dari pusat, sehingga pasti ada kekurangan 40%. Itu hanya untuk padi, sementara untuk porang atau yang lain belum teranggarkan. Maka saya kemarin siang itu sudah mengundang pabrik, ada program dari pemerintah yang namanya pupuk dibayar tunda atau dibayar panen. Jadi dibayar 4 bulan, dihutangi dulu oleh pabrik selama 4 bulan. Nanti kan sudah saya undang kemarin, ada 80 orang lebih kami bawa ke pabrik ke Sidoarjo. Kemudian kemarin pabrik datang ke Ponorogo, ada di Sasana Praja, ada pupuk yang dibayar selama 4 bulan atau bayar tunda Gus, dengan harga non Berarti subsidi. istilahnya apa? Yarnen Atau yarda dibayar tunda. Itu sama dengan subsidi karena diambil hari ini harganya di bawah harga. Dibayar janda. Dibayar canda. Oh, canda. Mereka masaknya ke kota. Matur nuwun Mas, pasang eyal buki lho. Matur nuwun lah foto sami-sami. Matur nuwun le. Jadi ini ngeten lho Pak Ibu nggih. Semua negara mempunyai masa sulit. Tidak hanya Indonesia. Tapi kalau kita sama-sama berdoa, insya Allah Indonesia segera lepas dari COVID-19. Amin. Amin. Sedoyo ngadeg nyanyi lagu Indonesia Raya. Ibu Abu mriki Ibu Abu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Semuanya berdiri. Ayo tunjukkan rasa cintamu untuk Indonesia Raya. Nyanyi Indonesia Raya terus dongo bareng-bareng. Sekali lagi terima kasih BUMN, terima kasih Telkom, terima kasih Pak Erick Thohir yang telah mensupport acara kita malam hari ini untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia, loyalitas dan integritas untuk para pemimpin-pemimpin kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi rabbi jallallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai jalan keluarku. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai solusiku. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai tempat bersandarku. Cukuplah Allah yang maha agung yang akan mampu mengabulkan hajat-hajatku. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah, maka kami hambamu yang beriman yakin ya Allah bahwa mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Bahwa mudah pula bagimu ya Allah mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Bahwa mudah pula bagimu ya Allah untuk mengabulkan cita-cita kami ya Allah. Bahwa mudah pula bagimu untuk mengangkat derajat kami ya Allah. Bahwa mudah pula bagimu untuk memberikan rahman dan rahimmu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan bersedih Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah ya Allah Engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala hajatnya Engkau berikan hajatnya ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala cita-citanya Engkau kabulkan semua cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, pemimpin-pemimpin yang amanah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, dan jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sekali untuk semua hajat kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah untuk semua hajat kami yang hadir ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedaya matur nuwun Pak Giri, matur nuwun. Terus subhanallah sami Bapak. Terus mohon bimbingan. Mudah-mudahan sedaya selamat nggih. Terima kasih Telkom.